sertifikasi baru pakai wisata, itu bedanya di situ. Terus juga harga di sini nggak dispesifikasi. Nggak ada harganya, Mas. Iya, harganya berapa? Saya nggak harga. Mau naik sekarang nggak ada harganya. Berapa nih? Nah, kan kita nggak tahu. Kalau bikin marketing plan itu kan ada biasanya bagian marketing itu semua spesifik. Jadi produknya apa aja? Misalnya memang produk penerbangan. Terus nanti kalau memang ada produk sertifikatnya ada yang sama tapi harganya berapa itu harus dirinci semua. Terus itu dirinci berapa misalnya penerbangannya dari Jawa atau ke Sumatera berapa, dari Jawa ke Irian Jaya kan pasti lebih mahal. Dan ada satu juga itu nggak mungkin penerbangan dari seluruh kota di Indonesia. Atau nggak? Semua kota ada landasan pesawat nggak? Nggak ada. Ada. Semua kota ini kan ada yang ada bandaranya saja. Nah, berarti bukan semua kota yang kota yang itu yang tujuannya ketika kita ngomong itu benar-benar harus yang kereta kalau semua kota nggak mungkin ada kota walaupun memang kota tapi nggak ada landasan pesawatnya, itu juga harus dipikirkan begitu. Mungkin kalau kata-kata kota-kota besar di Indonesia bisa diterima kayak gitu. Tapi kalau semua kota kan oke. Terus habis itu ini menurut kami kota besar. Oke. Terus positioning kan benar Masnya, tapi lebih ada Mas punya logonya nggak atau punya sesuatu yang bisa langsung tahu. Kalau misalnya positioningnya kayak gitu, itu kan berarti di dalam pesawat ya. Ketika juga mempromosikan. Tapi kalau orang kita belum tahu, misalnya kita yang nggak pernah naik Indonesian Airlines, gimana caranya kita tahu dia? Gimana caranya kita tahu perusahaannya Mas? Kalau nggak ada, misalnya nggak ada logonya, atau misalnya nggak ada slogannya perusahaan apa. Nah, kalau nggak ada gitu, kita mana tahu? Ya kan? Kalau misalnya cuma promo ada Indonesian Airlines, apa bedanya sama yang lain? Sama, semua juga banyak penerbangan, ada Garuda yang sudah bagus. Nah, kayak gitu. Ya kan? Jadi itu benar, pasti bisa. Kan mau menonjolkan kita Indonesia itu oke. Itu sudah konsepnya oke. Cuman gimana caranya biar konsumen tuh tahu informasinya lengkap ya. Iya. Jadi misalnya kasihin logo atau kasih jargon atau apa yang benar-benar begitu Mas promo di media kan, promonya di media ini punya Indonesian Airlines, jadi orang tahu makanya mau terbang naik pesawatnya Mas. Jadi kalau bikin kayak gini harus detail ya. Kalau bikin marketing plan ini kan salah satu hampir semua bagiannya ada di marketing plan. Kalau orang bagian marketing nanti pasti tahu. Jadi kayak STP terus mereka sebenarnya juga ada analisis SWOT tapi kan terlalu banyak. Jadi saya cuma potong beberapa yang penting yang bisa dalam ruang lingkup yang kita pelajari juga. Nah, itu tetap harus detail. Harganya berapa, terus positioning itu tadi kayak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, sama kayak peran tadi itu Mas jelasinnya definisinya loh, bukan peran secara nyatanya. Iya, ini kan definisi. Iya nggak ada peran langsung secara nyata peran karyawan dia ngapain, terus peran pelanggan ngapain. Terus Mas ini LCC apa? Full service pesawatnya. Full service. Itu juga perlu di. Berarti kan kalau full service pasti dapat makanan sekalian gitu. Jadi lebih detail ya, benar-benar detail ini ngerjainnya kayak gini. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk masukan pertanyaannya. Mungkin sekian dari kami. Sebelumnya kami di sini satu kelompok ada bertiga. Mungkin yang bisa datang saat ini hanya berdua. Yang satu berhalangan hadir. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya kami bisa belajar lebih lagi, belajar dari setiap kesalahan kami bisa memperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke teman-teman. Dan akhir kata, selamat sore. Oke. Yuk, siapa selanjutnya? Siapa? Pinjam temen dong, sendirian nggak sih? Temenin Kalau ya. dibagi satu kan yang tiga juga kita. Iya. Sang Dewa Cinta. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat menjelang malam, dan salam sejahtera. Ini gelap karena lampu. Baik, di sini perkenalkan saya kelompok
tiga di bidang pemasaran jasa yang bergerak di bidang karaoke ya. Saya terdiri dari tiga kru. Cuma hari ini krunya yang hadir cuma saya ya. Yang lain lagi sibuk. Yang lain lagi sibuk. Jadi nggak apa-apa saya akhiri. Di sini saya akan membentuk perusahaan yang bergerak di bidang karaoke. Ya, Anda tahu ya karaoke ya? Karaoke itu sebuah hiburan yang menyanyi. Saya kasih tahu dulu artinya karaoke itu apa. Karena itu artinya kosong dan oke itu artinya orkestra. Jadi karaoke itu adalah lagu-lagu yang kosong dan kita yang menyanyi. Jadi gitu ya. Itu arti daripada karaoke itu sebenarnya campuran antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan nama perusahaan kami di sini adalah Lasso Family ya. Lasso itu ya kita ambil dari Ari Lasso tadi ya. Jadi Lasso Family. Lasso Family Fendi karaoke. Jadi di sini kita perusahaan kami ini bergerak di bidang jasa ini memiliki visi ya, memiliki visi dan misi. Yaitu diantaranya visi misinya itu menjadi tempat hiburan keluarga yang modern, aman, bersih, menjadi pilihan pertama di Indonesia. Ya, ya. Berikutnya menjadi tempat hiburan keluarga favorit yang menyenangkan dan nyaman. Nah, untuk menjalankan visi ini kita memiliki visi yang diantaranya adalah memberi tempat para penggemar lagu-lagu Ari Lasso pada khususnya dan bagi masyarakat pecinta musik pada umumnya. Jadi sini lebih sebenarnya spesifiknya ke lagu-lagu yang bernuansa romantis ya, dan pada umumnya yaitu semua pecinta musik Indonesia. Yang berikutnya misinya adalah memberikan sebuah fasilitas hiburan bagi masyarakat yang jenuh akan rutinitas kerja, memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung dengan service yang memuaskan. Ya, itu tadi adalah visi dan misi perusahaan kami. Yang berikutnya yaitu segmentasi, targeting dan positioning. Perusahaan kami adalah di sini segmentasinya adalah bisnis karaoke yang lebih tertuju pada masyarakat dewasa di perkotaan yang penuh dengan hiruk pikuk. Dilihat dari segi segmentasi kita melihat dari demografi. Ya, pada segmentasi demografi pengelompokan dilakukan berdasarkan variabel usia, jenis kelamin dan pekerjaan konsumen. Di mana bisnis karaoke ini kita kasih minimal berusia 17 tahun dan jika di bawah 17 tahun itu harus dengan keluarga dan orang tuanya. Jadi segmentasinya itu lebih kepada plus ya. Jadi lihat dari segi faktor usia. Jadi yang mereka yang berusia 17 plus ke atas atau bahkan. Jadi remaja-remaja dewasa dan mungkin orang-orang yang perkotaan ya seperti itu ya, orang-orang kantoran dan lain sebagainya. Berikutnya targeting. Targeting dari perusahaan kami adalah bisnis karaoke family yang adalah masyarakat dewasa pada umumnya dan pecinta musik tanah air khususnya lagu-lagu yang bernuansa romantis yaitu lagu-lagu Ari Lasso dan yang berada di wilayah metropolitan seperti itu. Berikutnya positioning di perusahaan kami adalah menumbuhkan citra bahwa karaoke Lasso Family itu menjadi satu-satunya tempat karaoke dengan nuansa romantis ya. Ini beda ini, jadi nuansanya dia lebih romantis, lebih santai gitu ya. Yaitu sebuah lagu-lagu cinta ya, bernuansa cinta. Di mana ikon warna pink adalah jadi lebih menarik. Kalau yang pengen romantis, jadi mereka larinya ke maksudnya nuansa ya, bukan berarti ya bos, roman gratis. Ya, berikutnya yaitu bauran pemasaran jasa. Di sini bauran itu terdiri dari product, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Ya, berikutnya produk. Di sini kami menawarkan produk-produk utama yaitu di sini namanya karaoke ya, jadi produknya pasti ya lagu-lagu itu. Terus berikutnya ada di selain itu ada juga seperti soft drink dan berbagai menu makanan ringan. Jadi kita sambil menyanyi ada soft drink dan makanan-makanan ringan yang lainnya seperti itu. Itu adalah produk utama kami.